Dengan adanya himbauan dari pemerintah bahwa pengusaha harus memberikan THR seminggu sebelum Idul Fitri, apakah ini serta-merta akan inducing consumption di perekonomian kita, Bu? Ataukah sebenarnya malah juga bisa memberatkan pengusaha? Bagaimana Anda melihatnya? Memang porsi konsumsi rumah tangga kalau kita perhatikan itu 54% ya dari pertumbuhan ekonomi kita, dari keseluruhan share terhadap, PDB ya, produk domestik bruto. Tetapi yang bekerja di sektor formal itu hanya sekitar 41%. Nah, yang dapat THR itu kan pada umumnya sektor formal yang utama. Kalau sektor informal, apalagi pekerja keluarga tidak dibayar atau buruh yang tidak tetap, tadi disebut honorer kan tidak termasuk, nggak dapat THR dia. Jadi, hanya mengatakan bahwa porsi dari THR itu 40% saja, sementara pertumbuhan ekonomi itu 53%-nya dari konsumsi rumah tangga. Jadi kita bisa perkirakan dampaknya ya di sekitar, 20% dari pertumbuhan ekonomi saja pengaruhnya. Jadi nggak serta-merta 100% pertumbuhan ekonomi akan berubah, tapi mereka yang menikmati hanya di kisaran 20% dari keseluruhan PDB begitu. Oke. Jadi itu yang menyebabkan, tidak langsung ya, kenapa? Walaupun dibelanjakan betul ada dampaknya, tetapi kepada mereka yang terima THR. Jadi artinya tergantung nanti juga belanja atau tidak, seberapa banyak belanjanya gitu ya. Karena toh juga tidak harus, konsumsi rumah tangga kan tidak harus yang uang THR yang dibelanjakan, uang yang gaji yang dia tabung pun bisa dibelanjakan. Hmm. Tapi dampak tambahannya hanya di kisaran, 40% yang menerima itu tadi dari seluruh pekerja. Oke, baik. Jadi tidak terlalu signifikan ya, Bu ya, walaupun ada himbauan pemberian THR seminggu sebelum Idul Fitri ini ya, Bu? Ya kalau jumlahnya besar menjadi, Signifikan. berdampak besar, tetapi kan mungkin yang menikmati dibawa ke daerah kan, jadi bagi daerah Hmm. uang dari kota ke desa yang dibawa pulang kampung itu, yang mudik, itu akan berdampak kepada daerah masing-masing ya. Mm. Tapi mungkin kalau untuk Jakarta contohnya itu tidak berdampak di Jakarta, tapi di daerah tempat mereka belanjakan kan, mestinya seperti itu. Oke. Nah di Jakarta tentu dibelanjakan kalau dia membawa oleh-oleh sebelumnya gitu. Jadi secara keseluruhan betul ada dampak, tapi tidak besar sekali, tetapi nanti akan merata kalau dibawa ke daerah gitu Oke, ya. oke. Kalau dibawa ke daerah, tapi kita lihat mudiknya cukup besar, proporsi orang mudik kan. Oke, Bu Nina, ini saya masih bertanya Perkiraannya kan mengenai 3/4. baik, Bu Nina, saya masih ingin bertanya mengenai consumption level gitu ya dari keseluruhan komponen-komponen pertumbuhan ekonomi atau PDB gitu ya, Bu ya. Apa Ya. yang perlu menjadi perhatian pemerintah jika consumption level kita benar-benar ingin dibenari gitu ya, Bu ya. Ya tentunya pemberian THR ini memberikan insentif ya. Oke, orang akan berbelanja, berpelesir dan lain-lainnya. Tetapi kan pemberian THR ini kan seasonal only gitu ya. Kedepannya sepertinya apa, Bu, yang perlu diperbaiki agar consumption level kita tetap baik? Apakah dari sisi harga, Bu, harga pangan yang memang kita lihat sedang sangat melonjak gitu ya? Ataukah ada hal lain yang bisa diindus oleh pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat ke depannya lebih baik lagi? Iya, tentu saja inflasi itu ancamannya begitu ya. Jadi ketika terutama harga beras, harga kebutuhan pokok itu naik ya, dan tidak hanya beras kan berarti yang lain-lain, biasanya kalau lebaran dia seasonal, inflasi musiman. Nah itu akan menggerus ya, jadi daya beli dari uang yang dibelanjakan tadi gitu ya. Nah tentu itu yang harus dijaga pemerintah supaya inflasinya tidak naik pesat, karena selalu pada bulan-bulan, lebaran itu beberapa kebutuhan pokok naik, dan ini sebelum Ramadan, sebelum bulan puasa juga sudah naik begitu ya. Jadi kita tahu bahwa akan ada kenaikan sedikit inflasi lah di bulan-bulan ini gitu ya. Nah, yang lebih penting memang menjaga stabilitas dari pendapatan. Hmm. Makanya tadi saya katakan 40% di sektor formal. Nah, itu yang stabil pendapatannya. Kalau yang informal ini kan pendapatannya relatif tidak stabil. Kalau dia pengusaha yang informal sih mungkin masih agak besar, tapi kalau pekerja informal itu kan orderannya yang harus Iya. dilihat gitu ya. Jadi karena itu, yang menikmati THR kan porsinya hanya 40% yang kira-kira pasti gitu ya, yang informal ya tidak gitu ya. Mungkin ada sedekah lah istilahnya, infak yang diminta gitu ya. Tapi tidak tidak akan banyak gitu ya yang menikmati itu.